Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang soal-soal materi PPPK, yaitu khususnya materi tentang pedagogik. Kita langsung saja menuju ke pembahasan soalnya ya. Untuk nomor pertama, pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman, ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah A. Trial and error, B. Shaping, C. Stimulus dan respon, D. Konseptual, atau E. Conditioning. Kita lihat ya, kita bahas soal ini. Dalam teori behavioristik itu ada macam-macam ya, macam-macam pengertian terhadap teori tersebut. Yang pertama itu dari Thorndike. Thorndike itu trial and error, yaitu adalah proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Itu adalah pengertian dari trial and error menurut Thorndike. Yang kedua, itu ada shaping, itu dari Skinner. Digunakan dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau dengan perilaku yang baik. Ini adalah istilah dari shaping menurut Skinner. Yang ketiga itu ada conditioning, ini menurut Pavlov. Conditioning menurut Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan stimulus-stimulus alami dan stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Ini conditioning menurut Pavlov ya. Terus yang selanjutnya itu ada conditioning dari David Akolb. David Akolb konseptualisasi, yaitu siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda, tetapi punya landasan dasar yang sama. Berarti ada empat definisi. Yang pertama trial and error dari Thorndike. Terus yang kedua yaitu adalah shaping dari Skinner, conditioning dari Pavlov, dan konseptualisasi dari David Akolb. Mana yang cocok untuk teori behavioristik ini? Untuk nomor pertama, yaitu yang cocok atau yang dapat dijadikan sebuah isi, yaitu adalah B, ya, shaping. Berarti jawaban yang betul adalah yang B, shaping. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pertama, pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan sebuah masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Management thinking, C. Critical thinking, D. Transfer knowledge, atau E. Creative thinking. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yang namanya transfer knowledge itu adalah sebuah keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar ya. Itu dari transfer knowledge. Terus yang kedua, adanya problem solving, yaitu adalah keterampilan untuk memecahkan sebuah masalah. Terus yang ketiga, ada critical thinking, yaitu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi atau pendapat
yang muncul dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi. Itu adalah critical thinking. Terus yang keempat yaitu adalah creative thinking, yaitu adalah berpikir kreatif, dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral. Berarti yang cocok untuk dijadikan sebuah jawaban antara transfer knowledge, problem solving, critical thinking, creative thinking. Yang mana ini yang tepat dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan pemahaman bahwa keterampilan itu untuk memecahkan sebuah masalah. Berarti itu adalah isinya yang tepat yaitu adalah problem solving atau pilihan yang A. Bisa dimengerti ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Teori pembelajaran menurut Gagne yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon diharapkan merupakan teori A. Diskriminatif, B. Respon pembelajaran, C. Asosiasi verbal, D. Aplikatif pembelajaran, atau E. Psikologi tingkah laku. Ini yaitu adalah teori pembelajaran menurut Gagne. Yang mana ini? Kita bahas sama-sama ya. Teori Gagne yang diskriminasi atau diskriminatif yaitu adalah pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri spesifik tertentu. Terus yang kedua yaitu adanya stimulus response, stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Yaitu ini termasuk ke dalam instrumental conditioning atau belajar dengan trial and error. Terus yang ketiga, asosiasi verbal, pengalaman belajar dengan menggunakan kata-kata sebagai penerima perangsang. Terus yang keempat yaitu adalah aplikatif, belajar aturan dan hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Di sini sudah diterangkan teori-teori menurut Gagne, ada diskriminatif, ada stimulus respon atau stimulus respon learning atau belajar stimulus respon, ada asosiasi verbal, ada aplikatif. Berarti yang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban yaitu yang mana? Yaitu adalah yang B, respon pembelajaran. Ya, memunculkan respon yang diharapkan merupakan sebuah teori. Dikondisikan untuk memunculkan adanya sebuah respon. Oke, bisa dimengerti ya? Terus soal selanjutnya, tahap seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatian adalah A. Membuat peraturan, B. Mengalami sebuah kejadian, C. Memahami sebuah kejadian, D. Memecahkan sebuah masalah, atau E. Konseptualisasi. Yang mana ini jawabannya? Kita lihat ya, kita bahas bersama. Menurut David Eckhout, itu ada beberapa teori yang bisa dikembangkan dalam konsep atau hukum dan sebuah prosedur. Yang pertama, itu adalah pengalaman konkret, yaitu seorang siswa mampu sekadar ikut mengalami sesuatu kejadian, tetapi ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian itu terjadi. Inilah tahapan pada awal proses belajar. Itu yang pengalaman konkret dari David Eckhout. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif, yaitu siswa lambat laun dapat mengadakan pengamatan aktif terhadap suatu kejadian, serta mulai berusaha memikirkan dan mulai memahami. Itu pengalaman aktif dan reflektif. Terus yang ketiga, yaitu adalah konseptualisasi. Siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah dialami. Pada tahapan ini, siswa sudah mampu membuat aturan-aturan umum atau mengeneralisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda, tetapi mempunyai landasan yang sama. Ini menurut David Eckhout ada pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, dan yang ketiga yaitu adalah konseptualisasi. Berarti
Yang mana ini yang cocok dijadikan sebuah jawaban? Berarti tahapan seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatian adalah berarti isinya yang E, konseptualisasi. Baik, itulah pembahasan soal pedagogik pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.